Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Jika pada edisi yang lalu saya sudah menjelaskan tentang prinsip dasar pertama dari PDC adalah mengembangkan talenta anak, maka pada edisi ini saya menjelaskan prinsip dasar kedua PDC adalah pemecahan masalah real anak. Pendidikan sesuai dengan tahap berpikir anak, tahap pengalaman anak, tahap pikiran anak. Jadi kita tidak perlu misalnya anak suatu waktu dia dipersiapkan jadi astronot, jadi pilot, jadi presiden. Tidak perlu. Bagi dia pendidikan yang paling penting adalah masalah hari ini. Kalau dia lapar, dia ingin makan soto hari ini, maka dia harus dapat makan soto hari ini. Besok dia ingin bisa berenang, maka tujuan dia adalah besok bisa berenang. Kalau sekarang dia punya masalah konflik dengan temannya, bermusuhan, maka masalah dia sekarang adalah perdamaian. Jadi berbicara pengetahuan begitu tinggi-tinggi, begitu jauh-jauh, yang tidak tahu kadang-kadang anak sekolah tidak tahu juga kapan dipakai, kapan teori-teori itu atau pengetahuan-pengetahuan semacam itu dipakai. Di dalam PDC ini prinsip dasarnya kedua adalah untuk pemecahan masalah sehari-hari anak. Buat apa anak hidup dengan awang-awang tinggi, tetapi untuk persoalan harian dia tidak punya keterampilan, tidak mampu untuk masak makanan, untuk setrika pakaiannya, untuk cuci pakaiannya, dia tidak bisa. Jadi pendidikan yang paling strategis dalam prinsip ini daya cipta adalah dia menemukan pemecahan masalah hidupnya sehari-hari. Dia tidak boleh tidur malam membawa dengan sejumlah persoalan. Dia tidur malam harus sudah menyelesaikan persoalan yang membawa pikiran-pikiran berat. Itu prinsip kedua. Satu contoh, anak saya tidak mau menulis ketika kelas 1, 2 SD, kelas 3 SD itu dia malas menulis. Itu mengapa? Karena dia habis menulis, dia tidak dapat untung. Menulis sepanjang penuh satu buku, dia tidak dapat apa-apa. Misalnya, bunga di taman indah sekali. Setelah dia tulis penuh satu buku, terus dia dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Paling-paling cuma dapat penilaian 10 atau 0 atau 3 atau 4 atau 5. Tetapi persoalan dia ingin makan soto hari ini tidak terpecahkan hanya dengan menulis bunga di taman indah sekali sampai satu buku penuh. Maka di dalam sistem PDC ini, pendidikan daya cipta ini, dia menulis tapi sekarang dia dapat sesuatu yang dia inginkan. Satu contoh, suatu hari anak saya Pascal bangun pagi, saya tanya, kamu ingin makan apa hari ini? Ingin makan soto. Kalau begitu, tulis keinginanmu itu, nanti sampaikan ke mamamu. Kalau mamamu bisa membaca dan mengerti, nanti kamu dibuatkan soto. Hari itu, anak saya Pascal berjuang untuk bisa menulis. Saya ingin makan soto hari ini. Bagaimana ya? S-nya bagaimana ya? Supaya dapat saya itu apa ya? Huruf apa saja? Supaya dapat ingin, hurufnya apa saja? Makan, hurufnya apa saja? Soto, hurufnya apa saja? Hari, hurufnya apa saja? Ini hurufnya apa saja? Tanda bacanya bagaimana? Maka hari ini dia berjuang. Supaya bisa saya itu apa? Dia akan bertanya ke sana kemari, mutar ke sana kemari cari orang, kalau tidak dia belajar sampai ketemu. Hari ini saya ingin makan soto. Bawa ke ibunya, gagal. Ibunya tidak mengerti, berarti salah. Tulis lagi, cari lagi, belajar lagi. Sampai ibunya bisa baca dan mengerti. Jadi kalau salah-salah hari ini dia terus berjuang. Mencari cara terus. Akhirnya beberapa lama kesana kemari menanyakan orang macam-macam. Dia buka buku-buku, akhirnya ketemu. Saya ingin makan soto hari ini. Nah, setelah antar ke mamanya membaca.
mengerti. Langsung mamanya menjawab, ya bisa. Terus dia pulang, wah ini ada tulisan dari mama, ini bagaimana bacanya nih. Dia terus berjuang untuk membaca, ini huruf apa ini, Y, ini huruf apa, ya, ini apa, koma, ini apa, B, ini apa, I, ini apa, S, ini apa, A, apa, baca semuanya. Ya bisa. Bisa toh. Nah ketika dia mengerti membaca itulah dia senang. Oh berarti sebentar lagi saya makan soto. Ya sebentar lagi ibunya masak soto, buatkan untuk dia, dan dia makan benaran. Ini yang disebut pendidikan daya cipta. Tidak belajar sesuatu yang awang-awang, sesuatu yang real. Pemecahan masalah, keinginan dia real, harus didapatkan. Jelas, ketika dia bisa mengkomunikasikan dengan tulisan dan membaca, dan keinginan dia untuk makan soto terjadi, ibunya mengerti, berarti kemampuan membaca dan menulis dia, komunikasi sudah jadi. Buktinya dia bisa menulis, ibunya membaca dan mengerti, lalu muncullah soto benaran dalam hidup dia hari ini. Membaca dan menulis bukan untuk habis membaca dapat nilai lalu dibuang, tidak. Habis menulis untuk kepentingan apa? Habis membaca untuk kepentingan apa? Ada kepentingan yang nyata, kepentingan yang real. Ini yang membuat orang semangat belajar, karena keinginan dia, permasalahan dia langsung terjadi, langsung terpecahkan. Bukan diberi nilai saja lalu dibuang-buang kertasnya, bukunya. Ini tidak. Langsung real jadi barangnya. Makan. Suatu waktu dia berkelahi dengan temannya. Dia rindu ingin bermain dengan temannya. Saya suruh berdamai. Tulis di buku atau di kertas, kirim ke temannya. Temannya baca. Temannya menjawab, apa baca? Oh ya, temannya mau. Oh ya. Berarti sudah ke sana. Salim, jabat tangan, main lagi, berteman lagi. Ini adalah real. Jika dia berkomunikasi secara real, bisa menulis dan membaca secara real, dan bisa berbuat nyata, tindakan nyata untuk berdamai dengan sahabatnya, ya sudah. 10 kan, nilai 10 dan berguna untuk hidup. Bukan berarti belajar, menulis, membaca, tapi kapan dipakai? Enggak ada. Maka anak-anak malas. Tidak real. Tidak applicable, harus membacakan masalah nyata, masalah real bagi anak. Gitu. Untuk edisi berikut adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah pencapaian tujuan real anak. Bagaimana belajar untuk tujuan dia, sesuatu yang dia ingin raih, jangka pendek sebentar atau besok, lusa, jangka menengah minggu depan, bulan depan, jangka panjang ke tahun depan. Maka apa yang dia pelajari sekarang adalah untuk pencapaian nyata hidup dia. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.